Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah, marilah pengajian di sore hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa mohon tambah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, apa suara saya bisa ditangkap dengan baik? Alhamdulillah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, semoga bermanfaat bagi umat. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama dapat melangkahkan kaki selangkah demi selangkah. Kemudian yang mengendarai mobil atau motor menuntun motornya pasti tetap dari rumah melangkahkan kaki selangkah demi selangkah untuk mengeluarkan motor atau mobilnya dan mengendarainya sampai di sini. Semoga niat kita dari rumah memang betul-betul ingin menambah ilmu. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu atau mencari jalan untuk mencari ilmu, tentunya ilmu agama ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Para ibu, sebelum saya matur, mari kita mengoreksi diri kita. Apabila kita menyebut nama Rasulullah itu Muhammad atau Muhammad, mu ya bu ya, mu, u, a, i, u, jadi Muhammad. Tapi kadang-kadang Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lidah Jawa kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. I dadi rada e. U dadi rada o. Nabi Muhammad dadi Nabi Muhammad. Mo tidak mo tapi mu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istighfar Bu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, ya, yang kecil-kecil mohon diperhatikan karena kita kadang-kadang sok tidak memperhatikan, maka perlu untuk memperhatikan tadi yang kecil-kecil, istighfar, bacaan kemudian nama Rasulullah dan lain sebagainya. Para ibu, kalau kita baca-baca di medsos ya Bu ya, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana anak-anak di Gaza yang diserang oleh Israel, oleh Zionis Israel. Rumah sakit kapan itu Bu? Dibom, yang meninggal berapa ratus orang. Rumah sakit, tempat orang sakit, tempat orang mengungsi dibom. Mereka air diputus, lampu diputus, bahan makanan tidak boleh masuk. Sedangkan kita di sini tidur di atas kasur kemulan, aman. Setiap hari kita bisa makan pagi, siang, malam. Minum sewaktu-waktu sudah tersedia. Ingin air dingin ada, ingin air panas ada, ingin kopi, teh, susu ada. Terus bagaimana anak-anak di Gaza? Kalau kita membuka apa Bu? Membuka WA kiriman-kiriman itu, ada dua anak kecil ya, anak perempuan. Intinya bagaimana? Pak Den jenengan piye nek duwe anake ora nek bengi kademen, nek esuk ra iso mangan. Dan mereka memang kalau melihat kasihan sekali Bu. Alhamdulillah ibu-ibu sudah bertekad mengeluarkan walaupun sedikit untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang di Gaza. Layusmu sudah menghimpun. Jadi ibu-ibu yang mungkin belum tahu bisa nanti daftar ke Mbak Yeni untuk menitipkan sedikit hartanya, syukur banyak untuk membantu meringankan mereka. Para ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini, sore ini, saya akan mengajak ibu-ibu untuk bersama-sama memahami doa yang setiap saat kita lantunkan, yaitu doa sapu jagat. Sudah hafal ya Bu ya? Hafal. Dan setiap hari kita berdoa tidak hanya sekali. Saya yakin tidak hanya sekali ibu-ibu berdoa itu. Monggo kita ulangi bersama-sama Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang bunyinya wa minhum may yaqulu
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami, fit dunya di dunia ini, hasanah kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat hasanah kebaikan, wa qina adzabannar dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kalau disusun dalam susunan bahasa Indonesia yang baik adalah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita membaca doa itu, minta kebaikan dunia, itu yang kita minta apa ya Bu? Kita kan minta kebaikan. Lah yang kita minta apa itu kebaikan itu? Kemudian di doa yang lain, ibu-ibu juga mungkin sudah sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadata fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal mauti wa rahmatan indal maut. Kemudian Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu Bu yang kita minta. Jadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia kalau menurut doa yang akhir tadi, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau salamatan fiddin, keselamatan dalam beragama. Kita mohon keselamatan dalam beragama, berarti kita mohon agar dalam beragama ini kita bisa ittiba kepada Rasulullah, agar selamat dalam beragama, tidak berdasarkan kitab jari. Beribadah berdasarkan kitab jarine simbah, nek arep digawe ya kudu gawe sajen, dikake neng sumur ben slamet. Jarine sinten? Jarine simbah, jarine mbah-mbah biyen. Lah niku nek ben slamet nyuwune kalih sinten? Ya karo danyange sing jaga sumur. Lah itu kan sudah jatuh syirik, menyekutukan Allah, karena kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta, mohon kepada Allah keselamatan dalam beragama, sehingga kita beragama memang betul-betul ittiba, meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah memiliki iman yang kokoh, iman yang kokoh, tidak mudah goyah. Karena para ibu, iman itu fluktuasi, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka kita ya harus berdoa kepada Allah, usaha lahir dan usaha batin untuk mengokohkan iman kita. Dengan cara apa? Seperti ini, kita ngaji, ini usaha untuk mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita. Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca hadis, membuka-buka pengajian di WA dan lain sebagainya, membaca buku-buku. Dan berdoa itu tadi usaha lahir, berdoa,
Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Jadi para ibu, yang kita mohon kebaikan kepada Allah, memiliki iman yang kokoh. Untuk mendapatkan iman yang kokoh harus berusaha lahir dan batin. Kemudian yang kita minta lagi, wa afiyata fi jasadi, jasad yang sehat. Jadi fisik yang sehat. Kita minta iman yang kokoh, fisik yang sehat, karena dengan fisik yang sehat kita bisa beribadah dengan baik. Kalau imannya kokoh, fisiknya sehat, insya Allah tindak ngaji ya ora rasa-rasa, infak ya ora eman-eman, kepengen tindak haji kuat, sidik-sidik nyelengi, kemudian ingin juga menjadi wanita yang solihah, karena wanita yang solihah itu mudah untuk masuk surga. Seorang wanita apabila dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada suaminya, maka dipersilahkan baginya masuk surga dari pintu yang manapun. Sholat 5 waktu, orang mengangger sholat, tapi ya betul-betul sholat, ibadah puasa Ramadan, tahu manfaat dan hikmah dari siam. Kemudian berbakti kepada, saya tadi berbakti kepada siapa Bu? Suami ya? Oh iya betul, kepada suami. Kepada suami. Tandanya apa Bu? Nek disawang nyenengke, Ibu sampun Bu? Alhamdulillah. Nek disawang nyenengke, berarti ulate padang. Ulate padang Bu. Lah nek lagi nesu, ulate padang apa peteng Bu? Oh peteng. Bapak-bapak, tolong ibu-ibu dibantu agar ulate bisa padang. Jangan dibuat ulate peteng. Sudah masak tenanan, bapak masakan kok kaya ngene, kaya yuh jaran. Sapa sira lara ati? Harap padang dadi peteng. Jadi harus ada kerja sama antara suami dan istri. Kepeksa peteng boleh Bu, tapi sediluk wae, aja suwe-suwe. Nek peteng aja suwe-suwe. Pun peteng boleh diluk wae terus nangis ngono karo tidur. Tapi ada ibu-ibu nek rak gini-gini rak marem, jangan Bu, karena kadang-kadang setan tidak terasa masuk. Itu tadi permohonan kita kebaikan di dunia tadi ya Bu ya, iman yang kokoh, fisik yang sehat yang bisa digunakan untuk beribadah dengan baik. Kemudian waziyadata fil ilmi, dan bertambahnya ilmu, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kalau ibu-ibu tindake ke masjid untuk ngaji, kira-kira mendapat ilmu yang bermanfaat atau tidak? Insya Allah mendapat. Insya Allah mendapat. Paling tidak langkah-langkahnya sudah mendapat pahala. Di sini kalau tidak ngobrol sendiri, insya Allah mendapat. Tapi nek ngendikan sendiri, ya mungkin kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Jadi yang masuk mungkin tidak 100%,
mungkin 10% atau berapa persen. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ketika kita berangkat ke pasar, kita kira-kira mendapat apa, Bu? Belanjaan. Itu juga bermanfaat ya, Bu ya. Bermanfaat, Bu. Ilmu juga mungkin dapat, tapi sedikit. Dapat enggak, Bu, kalau ibu-ibu pergi ke pasar mendapat ilmu atau tidak, Bu? Kadang dapat, kadang tidak ya, Bu ya. Entah itu ilmu yang baik, entah itu ilmu yang jelek. Ya, ilmu yang jelek lah iroh wong ngutel ya. Sebenarnya caranya ngutel ngono kuwi. Misalnya begitu. Karena sekarang dengan zaman dulu beda, Bu, mungkin cara ngutil ya. Cara ngutilnya beda. Karena di masjid aja ada orang yang ngutil, Bu, lagi sujud, nah itu melu sholat, merengnya lagi wong lagi sujud, suwi tasnya dijupuk bawa pergi. Nauzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu kalau pas tindak-tindak kemudian mampir masjid, hati-hati, waspada, tasnya ojo ditinggal neng jobo, ya ditaruh di depannya atau di sampingnya begitu. Kemudian yang keempat tadi wa barokatan wa ziyadatan fil ilmi, kemudian wa barokatan fi rizki, mendapat rezeki yang barokah. Itu kebaikan di dunia. Jadi yang kita minta kebaikan di dunia itu minimal 4 itu tadi, Bu. Iman yang kokoh, fisik yang sehat, memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan mendapatkan rezeki yang berkah. Lah kemudian untuk apa kebaikan di akhirat, untuk kebaikan di akhirat dimulai dari ini, wa taubatan qoblal mauti, bisa bertaubat sebelum mati. Kapan kita mati? Kita tidak tahu. Maka mulai sekarang tetap harus bertaubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar, istighfar. Menyadari kita ini manusia yang lemah, banyak dosa. Kadang-kadang kita berbuat dosa nggak terasa, Bu. Contohnya apa? Sombong. Sombong itu kadang-kadang tidak terasa. Misalnya kita merasa aku paling pinter dewe, walaupun tidak mendikan, tapi dalam hati merasa aku sak meniki sing pinter dewe. Sombong, Bu. Kemudian meremehkan orang lain, juga sombong. Sini misalnya dalam baru ngomong-ngomong, terus ada yang ngomong itu tapi halah jenengan ki ngerti apa toh, jenengan ki ngerti apa, misalnya seperti itu juga ada rasa sombong di dalam hati, meremehkan orang lain, menganggap orang lain orang ngerti opo-opo. Kemudian mungkin iri. Kalau Jumat yang lalu Ustadz Udin sudah menyampaikan mendeteksi iri hati antara lain dengan cara senang apabila orang lain susah, sedih apabila orang lain senang. Pernah nggak kita seperti itu? Tetangga kita sedang kesusahan, sini seneng, syukurin, misalnya begitu. Aku seneng. Misalnya begini, Bu, biasanya kalau seperti itu yang ada saingan. Catering, ini catering, ini pengusaha catering, sini mendapat job banyak.
seneng. Ini sepi. Sepi kan nggak seneng toh, tapi ini nggak seneng, tidak seneng kalau ini dapat job banyak. Kalau ini sepi dia rame, seneng. Syukurin sepi, aku kan rame. Nah, itu tanda iri. Itu misalnya seperti itu. Dengan siapa? Ya dengan siapapun, baik dengan tangga, dengan saudara. Kalau ada rasa seperti itu, segeralah beristighfar, mohon kepada Allah agar menghilangkan rasa iri, karena itu penyakit hati, apalagi dengki, sombong. Karena para ibu, penyakit hati itu yang merasakan orang lain, tapi penyakit fisik yang merasakan diri sendiri. Contoh orang yang sombong tadi, dia menyakiti hati orang lain tidak terasa. Alah, jenengan ki ngerti apa? Kira-kira yang dibegitukan sakit hati tidak? Sakit hati, tapi dia tidak merasa kalau sudah menyakiti hati. Orang lain bisa merasakan, tapi dirinya sendiri tidak bisa. Itu penyakit hati. Tapi kalau penyakit fisik, walah pusing, yang merasakan ya diri sendiri. Misalnya saya pusing, yang merasakan saya, tapi panjenengan tidak merasakan pusing saya. Itu penyakit jasmani. Kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan kebaikan di akhirat itu didahului dengan itu tadi, iman yang kokoh, fisik yang sehat untuk melaksanakan ibadah dengan baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, kemudian akan mendapatkan surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Lah untuk dijauhkan dari siksa api neraka juga harus bertaubat sebelum mati. Kemudian diberi rahmat oleh Allah menjelang matinya, diampuni oleh Allah sesudah matinya, kemudian dimudahkan ketika sakaratul maut, dan dijauhkan dari siksa api neraka, diringankan ketika hisab. Para ibu, ada golongan yang tidak mengalami hisab. Lah kita nanti bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau orang yang tidak mengalami hisab, yo enak sekali, tinggal melewati siratal mustaqim, wes masuk surga, dan itu pasti masuk surga. Lah yang mengalami hisab, hisab itu diperhitungkan ya Bu ya, diperhitungkan antara pahala dan dosanya, kesalahannya dan amal baiknya. Kalau orang yang beriman, beramal solih, yang mengalami hisab, mudah-mudahan diberi hisab yang ringan. Contohnya hisab yang ringan, misalnya sholatnya bagus, karena pertama kali besok yang dihisab adalah sholatnya. Sholatnya bagus, maka yang lainnya bagus Bu. Lah sholat yang bagus yang bagaimana? Sholat yang membumi, yang bekas sholatnya dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Hanya Allah yang maha besar, saya kecil. Berarti tidak punya rasa takabur, tidak punya rasa sombong, tapi menjadi orang yang rendah hati, lembah manah, ngajeni orang, menghormati
orang lain. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian misalnya salam, terakhir kan salam ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti menjamin keselamatan di kanan kirinya, tetangganya, temannya selamat dari gangguan tangan dan lesannya. Nah, itu tanda kalau sholatnya bagus. Jadi sholatnya baik syarat, rukun, sunnah, baik itu rukun fi'liyah maupun rukun qauliyah. Rukun fi'liyah itu yang gerak ya Bu ya, gerakannya maupun bacaannya semua bagus. Kemudian itu Bu, kadang-kadang kehusukan kebanyakan orang itu yang kurang Bu. Syaratnya bagus, rukunnya sudah dilaksanakan dengan bagus, sunah-sunahnya bagus, tapi kadang-kadang konsentrasinya yang kurang. Ibu pernah enggak ketika sholat kelingan lendeleh kunci? Arep sholat golek kunci rak ketemu, bareng sholat ketemu kelingan. Yo aku mau jadi ketika sholat ngeling-ngeling bar seko pasar terus ngopo kunciku neng kono, bar sholat goleki tenan ketemu. Nate Bu. Itu berarti konsentrasinya kurang. Para ibu, memang selevel kita, selevel saya, maaf Bu, bukan selevel ibu-ibu, selevel saya itu tingkat konsentrasinya dangnyet. Ketika Allahu Akbar sudah konsentrasi, doa iftitah konsentrasi, Al-Fatihah konsentrasi, surat mulai mbuh mau. Tapi kalau ingat langsung kembalikan saja Bu, kembalikan ke konsentrasi sholat. Lupa lagi, kembalikan lagi ke konsentrasi sholat. Itu saya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu sudah bisa konsentrasi terus. Alhamdulillah. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi besok di akhirat itu hisab yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Karena kalau sholatnya bagus berarti bisa mengaplikasikan makna-makna dari sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi kita masalah hisab ya Bu ya, kalau bisa mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita, kita termasuk golongan yang tidak usah mengalami hisab. Amin. Karena langsung masuk surga Bu, perjalanannya cepat. Kalau terpaksa mengalami hisab, mudah-mudahan hisab yang ringan. Bagi orang yang mengalami hisab yang ringan, itu nanti hisabnya tidak di depan pengadilan umum Bu. Kalau di depan pengadilan umum itu di depan semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tapi kalau yang ringan itu diberi tabir oleh Allah, kemudian diperlihatkan dosa-dosanya. Kamu dulu pernah begini,
Iya ya Allah, ini dosamu, kamu pernah begini. Iya ya Allah, kamu pernah begini. Iya ya Allah. Sampai banyak itu dosa-dosanya diperlihatkan, sampai dia merasa, aduh ciloko aku mesti masuk neraka. Tetapi terakhir Allah, semua aku ampuni dan kamu masuk surga. Alhamdulillah. Jadi para ibu, mudah-mudahan kita mengalami hisab yang ringan. Maka untuk itu monggo berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Sholat 5 waktu, tahu maknanya. Sudah tahu maknanya ya Bu ya? Apa perlu Bu kita itu mengulang bersama-sama makna dari bacaan-bacaan sholat? Sudah hafal kok ya Bu ya? Misalnya doa iftitah, mari Bu bersama-sama doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Maknanya Bu, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Itu permohonan agar kita dijauhkan antara kita dengan dosa-dosa kita timur dan barat. Kalau timur dan barat kan nggak ketemu ya Bu ya. Berarti kita harus berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa. Demikian para ibu, nanti kita mengulang-ulang lagi bacaan sholat dan artinya. Di rumah ibu bisa mengulang-ulang lagi. Kesimpulan tadi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada 4 kebaikan yang kita minta di dunia: memiliki iman yang kokoh, memiliki fisik yang sehat, memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan diberi rezeki yang barokah. Adapun mohon kebaikan di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga. Itulah makna dari doa kita sapu jagat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.